Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, TKN mengatakan jika ada putaran kedua, kami ingin yang kalah bergabung kepada Prabowo Gibran Pret. Sudah jelas kan di depan mata begitu kan ya. Sudah jelas di situ begitu. Katanya surveinya 50% yang terbaru begitu kan. Kenapa? Ini kan seolah-olah masih belum percaya bahwa ini satu putaran begitu kan. TKN-nya yang ngomong sendiri di situ begitu. Jadi kalau kita lihat dengan sebuah realitas ini, ternyata survei itu hanya memframing orang bahwa Prabowo ya sangat diinginkan di situ begitu. Padahal survei-survei yang lain begitu tidak sampai 50% begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ini kan masih mengharapkan ya. Kalau dalam artian putaran pertama tidak ada putaran pertama, maka kalau ada putaran kedua, dia masih mengharapkan yang kalah bergabung kepada Prabowo Gibran katanya begitu. Ya lantas tidak mungkinlah seorang PDP bisa bergabung ke situ begitu kan. Kan seperti itu logikanya begitu kan. Jadi bersatu dengan Anies Baswedan di situ punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadi titik temu hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh TKN Prabowo ya maupun pendukung-pendukung mereka dan tim mereka begitu ternyata masih ya memikirkan ya dua putaran, bukan satu putaran mereka begitu kan. Ini saya hanya ketawa saja di situ begitu kan. Padahal survei udah bekerja sesuai pesanan 50% lebih, tapi kok dua putaran? Ya kan tim dia ajak ragu Prabowo Gibran ya menang apalagi kita katanya begitu kan. Bagaimana kalau mereka masih ragu dengan satu putaran karena surveinya katanya sudah 50% ya. Seharusnya kan santai dong di rumah santai begitu kan ya. Menikmati di situ begitu kan. Karena sudah 50% begitu. Kita berharapnya malah 02 yang langsung kalah biar di Pilpres damai katanya begitu. Mulai kendor nih satu putaran tinggal ya Anda ya tentukan dari sekarang mau gabung sama siapa nantinya putaran kedua. Paham kan ya Fahri Hamzah dan AHY. Bagaimana jadinya begitu kan ya kalau Prabowo kalah di putaran pertama yang masuk di putaran kedua adalah Anies Baswedan dengan Ganjar. Mau berlabuh kemana begitu seperti Demokrat ya mau berlabuh kemana mereka begitu kan itu kan kalau kita berpikir secara itu begitu kan tapi yang namanya politik itu kan kadang tidak sesuai dengan matematika kita begitu jadi artinya apa ya menang satu putaran itu ternyata ya bisa saja yang sering saya katakan itu bisa saja omong kosong begitu kan ya mungkin saja satu sisi hanya permainan-permainan lembaga survei yang kemudian ya hanya itu aja memframing suasana begitu kan. Bahkan satu sisi bagaimana begitu ini Prabowo tidak lagi menyampaikan visi misi tapi curhat tentang Anies. Di forum Kadin pun bicara tidak ya runtut dan tidak nonot ya, tidak runut ya. Pertanyaan tidak didengar dengan baik sehingga bukan menjawab pertanyaan tapi hanya berbicara setelah pertanyaan. Nah, inilah hakikatnya kan tahu begitu kan ya. Mana yang kemudian punya prestasi, mana yang punya gagasan. Itulah kesalahan strategi kan ya, karena ya piara buzzer ya merugikan seperti Adi Armando, Kurawa katanya begitu, sudah serang habis-habisan ya, sekarang yang ngarep didukung 01. Ya mengharap 02 dan sebagainya begitu kan ya. Sebenarnya mereka takut kalau Anies Baswedan dan Pak Ganjar itu bersatu begitu kan. Ya ketakutan luar biasa mereka begitu. Mengapa tidak takut begitu kan? Karena mereka kalau bersatu kekuatan Anies Baswedan dengan Pak Ganjar itu menjadi satu di situ untuk memenangkan Pilpres ini begitu kan. Bukan tidak mungkin loh masa PDP banyak ya. Simpatisannya juga banyak di situ begitu. Apalagi Anies Baswedan, simpatisan dari Nasdem, dari PKS, para ulama, para kiai sudah bersatu di situ, bukan tidak mungkin di situ begitu kan. Kita mau berlabuh kemana? Coba bayangkan begitu ya. Ya, bisa ketar-ketir seorang Prabowo kalau tidak lolos satu putaran pertama begitu kan ya. Apalagi ya tidak ada putaran pertama begitu. TKN mengatakan jika ada putaran kedua kami ingin kalah bergabung dengan ya yang kalah ya bergabung dengan Prabowo katanya. Ya tim kampanye nasional Prabowo Gibran Raka Buming Raka menginginkan pihaknya yang kalah di putaran pertama Pilpres 2024 bergabung ke pihaknya.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Viva Yoga Mauladi ya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi Kompas ya. Seandainya nanti ada putaran kedua, kami menginginkan pasangan yang kalah bergabung dengan Prabowo Gibran. Ya tidak semudah itu begitu kan ya. Tidak semudah itu untuk bergabung begitu kan. Karena mungkin memikirkan faktor begitu kan. Yang pertama bagaimana sekarang seorang Pak Jokowi begitu kan ya. Jadi kalau ingin masyarakat ingin melihat secara utuh di situ ya, ingin menyelamatkan demokrasi, ya jangan pilih dengan ya orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Seharusnya kan seperti itu begitu kan. Jadi pada kenyataannya kalau masih mengharapkan 01, 02 dan sebagainya, ini kan tanda-tanda mereka sudah panik tidak menang satu putaran begitu kan. Nantinya kata FIFA keputusan koalisi atau bergabung dengan pihak yang kalah akan ditentukan oleh petinggi partai politik yang mendukung Prabowo Gibran. Proses koalisi itu sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik karena pengusung calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Saat ini ya sambung FIFA Prabowo Gibran masih fokus untuk proses pemenangan pemilu presiden dengan melakukan program-program yang bisa memberikan kepercayaan terhadap rakyat Indonesia. Jadi kita fokus dalam rangka untuk menghargai aspirasi proses demokrasi karena kita akan menuju pemilu ya 14 Februari 2024. Proses komunikasi dengan partai politik yang lain tapi dalam angka dan menghargai proses demokrasi itu ya terus berjuang dalam rangka untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya. Sudah jelas di situ begitu dalam artian bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, tidak ada satu putaran. Kalau tidak ada satu putaran gimana begitu kan ya? Ya percuma memainkan lembaga-lembaga survei begitu kan ya. Lembaga-lembaga survei sudah di framing sana sini, tapi pada kenyataannya kita lihat saja di situ begitu ternyata tidak begitu ya efektif begitu kan. Masyarakat menginginkan bahwa Anies Baswedan, Pak Ganjar juga bertarung secara akal sehat versus Prabowo di situ begitu kan. Nah, kalau seperti itu kan masyarakat bisa legowo, bisa memilih siapapun mereka begitu. Jadi kalau saya mengingatkan kepada siapapun begitu kan, ini tidak mungkin satu putaran begitu, karena calonnya 3 di situ begitu. Jadi kecuali memang Anies Baswedan dan Pak Ganjar itu tidur begitu kan, tidak ngapa-ngapain di situ begitu kan, ya baru menang satu putaran begitu. Tapi rasanya kalau masih ada ya 3 calon di situ, lalu kemudian begitu ya. Anies Baswedan juga menjadi lawan yang berat ya tidak mungkinlah menang satu putaran si Prabowo begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya siap-siap kalah lah mereka begitu kan ya, yang kemudian mengatakan wah ini menang satu putaran. Biasanya lembaga-lembaga survei itu hanya memframing seperti itu begitu. Maka menurut saya pribadi siap-siap menjadi kalah begitu kan. Apapun yang didukung oleh lembaga survei sana sini pasti biasanya kalah begitu kan ya. Ya tidak mungkin lah ya menentukan calon presiden itu ditentukan oleh seorang survei begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.